Halo, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau ngobrolin satu hal yang kayaknya banyak dialamin orang ya, rambut rontok. Kita bakal kupas tuntas penyebabnya pakai sumber-sumber yang udah Anda bagiin. Oke, jadi misi kita kali ini itu buat ngerti kenapa sih rambut bisa rontok lebih dari biasanya. Kan katanya normalnya 50-100 helai ya per hari. Nah, faktor apa aja yang bikin lebih dari itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Jadi kerontokan rambut ini emang masalah umum banget ya. Dan penyebabnya itu macem-macem. Hampir nggak pernah deh cuma gara-gara satu hal aja. Mungkin kita bisa mulai dari yang dari dalam tubuh dulu kali ya. Faktor genetik misalnya. Itu umum banget. Oh, maksudnya yang karena keturunan itu ya? Itu gimana sih cara kerjanya di rambut kita? Iya, betul. Istilahnya itu alopecia androgenetik. Gampangnya sih ini pola kebotakan pada pria atau wanita. Jadi karena warisan genetik, folikel rambutnya jadi lebih peka sama hormon tertentu. Nah lama-lama folikelnya itu menyusut, jadi makin kecil gitu. Akibatnya rambut yang tumbuh juga jadi lebih tipis, lebih pendek, sampai akhirnya ya berhenti produksi rambut sama sekali. Oh gitu. Jadi folikelnya yang berubah ya, bukan cuma rambutnya aja. Nah, selain genetik nih, katanya hormon juga sering banget jadi biang keladi. Apalagi buat wanita ya. Bener gak sih? Bener banget, perubahan hormon atau hormon yang nggak seimbang, itu efeknya gede loh ke rambut. Yang menarik tuh pemicunya bisa spesifik banget. Contohnya nih, abis melahirkan, itu kan hormon estrogen turun drastis ya. Nah, itu bisa bikin rambut rontok sementara. Terus pas menopause juga, estrogen kan turun lagi tuh. Padahal estrogen penting buat jaga rambut di fase tumbuh. Makanya rambut bisa menipis secara umum. Belum lagi kondisi lain kayak gangguan tiroid, mau kelebihan atau kekurangan hormon tiroid. Sama PCOS. Itu semua ada hubungannya sama ketidakseimbangan hormon yang bisa bikin rambut rontok. Paham. Jadi keseimbangan hormon ini krusial banget ya ternyata. Oke, terus kalau kondisi medis lain gimana? Yang nggak langsung soal hormon gitu. Sumber Anda nyebutin beberapa juga kan? Ada beberapa lagi. Misalnya alopecia areata ini agak unik, dia kondisi autoimun. Jadi sistem imun kita itu salah nyerang folikel rambut sendiri, kayak dianggap benda asing gitu. Hasilnya rambut rontoknya itu bentuknya kayak pitak-pitak bercak gitu dan bisa muncul tiba-tiba. Terus ada juga infeksi di kulit kepala kayak jamur kurap gitu namanya tinea capitis. Oh, sama satu lagi, trichotillomania ini kondisi psikologis ya. Jadi ada dorongan kuat buat nyabutin rambut sendiri. Wah, kompleks banget ya. Dari autoimun, infeksi, sampai kebiasaan gitu. Ngomong-ngomong soal dari dalam, sumbernya juga nekenin soal nutrisi kan? Seberapa penting sih ini? Penting banget. Anggap aja folikel rambut itu kayak pabrik kecil, butuh bahan baku kan? Nah, kurang zat besi yang bisa bikin anemia, itu salah satu penyebab rontok yang paling sering ketemu apalagi di wanita usia subur. Terus protein, ya jelas lah ya bahan dasar rambut. Vitamin D, biotin, zinc, itu juga kalau kurang bisa bikin masalah. Kadang malah kekurangan nutrisi ini bikin efek dari faktor lain kayak hormon tadi jadi lebih parah. Oke, jadi banyak banget ya dari dalam yang bisa ngaruh. Nah, sekarang kita geser ke faktor luar atau gaya hidup. Stres disebut-sebut tuh. Ini nih yang menarik. Gimana ceritanya stres bisa bikin rambut rontok? Nah, ini biasanya ada kaitannya sama kondisi namanya telogen effluvium. Yang sering bikin kaget itu timingnya. Rontoknya itu justru bukan pas lagi stres-stresnya, tapi malah beberapa bulan setelah kejadian pemicunya. Pemicunya bisa stres fisik berat kayak abis operasi, sakit parah, atau ya stres emosional yang hebat gitu. Jadi banyak folikel rambut barengan masuk fase istirahat, terus rontok deh. Makanya sering bingung, kok rontoknya pas udah merasa baik kan ya? Wah, iya juga ya. Itu poin penting soal jeda waktunya. Oke, selain stres, gimana soal obat-obatan? Atau cara kita ngerawat rambut sehari-hari? Itu ngaruh juga? Ngaruh bak dua-duanya. Obat-obatan tertentu emang ada efek sampingnya bikin rontok. Yang paling terkenal ya kemoterapi, tapi obat lain kayak pengencer darah, beberapa antidepresan, obat darah tinggi, obat jantung, itu juga bisa jadi pemicu buat sebagian orang. Terus soal perawatan rambut, ada istilah traction alopecia. Ini rontok gara-gara rambut ditarik kencang terus-menerus. Misalnya, muncir kuda kencang banget, ngepang ketat, atau pakai hair extension yang berat.
Selain itu, ya bahan kimia dari cat rambut, obat pelurus, obat keriting, sama panas dari catokan atau hair dryer yang keseringan. Itu semua bisa ngerusak batang rambut, jadi rapuh, gampang patah, atau rontok deh. Dan terakhir nih, faktor usia ya. Yang ini kayaknya susah dihindari ya. Iya, itu proses alami. Makin tua, siklus tumbuh rambut melambat. Rambut juga cenderung jadi lebih tipis secara keseluruhan. Terus beberapa folikel, ya udah pensiun aja gitu, nggak produksi rambut baru lagi. Bagian dari penuaan normal. Jadi, kalau kita sambungin semua nih ya, intinya penyebab rambut rontok itu macam-macam banget. Jarang cuma satu. Seringnya itu kombinasi. Ada genetiknya, ada hormonnya, daya hidup juga ngaruh, lingkungan juga. Makanya penting banget lihat gambaran besarnya. Kesehatan kita secara umum, kebiasaan kita gimana. Betul, betul. Ternyata banyak banget ya lapisannya. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ya paling nggak dengan tahu potensi penyebabnya, kita bisa jadi lebih aware, ya nggak sih? Iya, tepat. Jadi poin kuncinya, rambut rontok itu kompleks, pemicunya bisa dari dalam, genetik, hormon, penyakit, nutrisi, bisa juga dari luar, stres, obat, cara ngerawat rambut, usia, dan semua ini bisa saling kait-mengkait gitu. Dan dengan paham ini, kita jadi bisa lebih peka sama sinyal tubuh dan rambut kita. Mungkin bisa ngenalin juga area mana nih dari gaya hidup atau kesehatan kita yang perlu diperhatiin lebih. Dosisnya tepat, penanganannya juga pas. Nah, ini jadi pertanyaan penting juga sih. Kapan ya kita merasa rontoknya ini udah cukup ganggu sampai perlu diperiksain ke dokter? Beda-beda kan tiap orang? Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir. Dari semua faktor yang udah kita obrolin tadi, mulai dari riwayat keluarga, mungkin ada perubahan hormon, tingkat stres Anda gimana, makanan sehari-hari, sampai cara Anda nyisir atau nguncir rambut, ada nggak sih area tertentu yang kayaknya kok relevan banget ya sama kondisi rambut Anda sekarang, yang mungkin perlu digali lebih lanjut? Nah, itu dia pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Oke deh, sekian dulu deep dive kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.